Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Judul video kali ini, Jokowi bangkrut dan makin stres, sudah triliunan dana dihabiskan untuk bayar-bayar termul dan untuk menutupi isu ijazahnya. Kita lihat video berikut ini teman-teman semua. Akar masalahnya kita belum pernah melihat secara publik. Publik ini kita sebagai rakyat, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Makanya Joko Widodo itu dikatakan menghabiskan triliunan untuk membayar pengacara-pengacara, untuk membayar ternak-ternaknya, ya kan? Dia tidak perhatian tentang kesehatannya sendiri. Diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada pretext, sebetulnya pretext psikologi pada publik. Pretext artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Kan itu dasar, ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMA segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya pretext bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Alangkah lamanya untuk seorang Pak Jokowi yang pada saat menjabat ingin membongkar birokrasi dari kalau bisa cepat kenapa harus diperlambat. Untuk soal ijazah beliau sendiri itu kita sampai sebagai anak bangsa bersitegang bertahun-tahun, berbelas tahun dan tidak pernah kunjung tuntas. Argumentasinya apa bahwa ini data pribadi yang harus disembunyikan? Tidak ada. Argumentasi terbaru Prof ini dari Rektor UGM 28 November kemarin. Rektor UGM Profesor Ova Emilia mengatakan Presiden Joko Widodo merupakan lulusan program sarjana UGM pada 23 Oktober 1985. IPK, Indeks Prestasi Kumulatif Jokowi di atas 2,5. Begini loh ya. Kalimatnya seperti itu. Ya Prof, kira-kira Prof ya. Logika-logika hukumnya itu tidak bisa selesai dengan penjelasan rektor yang demikian. Karena kita belum pernah melihat ijazah aslinya. Silvester ya. Sampai ijazah aslinya itu dilihat dan kemudian ijazah aslinya itu ditunjukkan secara terbuka, baru kita bisa menilai keasliannya bersama-sama. Kalau dia masih barang yang tersembunyi, barang yang ditutup-tutupi, bagaimana Anda bisa menilai asli atau tidak? Betul, apa kata profesor ini teman-teman. Kalau kita nggak lihat, ya kita nggak bisa menilai. Tak cukup dilihat, sinyal bahaya datang dari mantan Wakil Kepala Polisi RI, Wakapolri, Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang kini menyeret pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Oegroseno mencium adanya potensi kriminalisasi yang lebih kuat ketimbang proses penyidikan yang adil dalam kasus ini. Kritik ini dilontarkan Oegroseno menyusul digelarnya perkara khusus oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam gelar perkara itu, ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, milik Jokowi yang telah disita sejak 23 Juli 2025, hanya diperlihatkan sekilas kepada para tersangka.
3 di antara 8 tersangka yang melihat langsung ijazah tersebut adalah trio RRT, yakni Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025, atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan. Jadi pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan. Menurut Oegroseno, langkah penyidik memperlihatkan ijazah selama beberapa menit sama sekali tidak cukup untuk membuktikan keasliannya. Ia menegaskan, pembuktian dokumen sepenting ijazah memerlukan verifikasi berlapis terhadap jejak akademik yang ditinggalkan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini merinci, setidaknya ada beberapa dokumen vital yang harus dihadirkan dan diuji untuk membuktikan Jokowi benar-benar menyelesaikan studinya di UGM, bukan sekadar menunjukkan selembar kertas ijazah. Dokumen tersebut antara lain transkrip nilai, laporan kuliah kerja nyata, KKN, SK Yudisium, hingga skripsi. Hal ini disampaikannya saat menjadi tamu dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Sabtu, 20 Desember 2025. Kaitan dengan ijazah yang diduga palsu nih kan harus dibuktikan. Saya mulai tertarik apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Suparji dari Universitas Al-Azhar di situ mengatakan antara otentik, identik atau asli. Kalau asli dari mana? Kata Oegroseno. Pembanding saya rasa tidak diperlukan. Mungkin salah satu dari sekian bukti yang harus dibuktikan oleh keterangan saksi atau ahli dan mungkin juga petunjuk dari alat bukti, ujarnya. Dia menyebut bahwa digelar perkara khusus tersebut seolah ijazah asli, di mana hanya boleh dilihat selama 5 atau 6 menit. Jadi kalau dinyatakan asli karena berkaitan dengan ijazah, berarti harus dicek yang seperti dikatakan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, atau Rismon. Katanya, satu tentang transkrip nilai ya, kan itu proses kuliahnya. Kemudian, kalau mahasiswa itu kan ada laporan KKN, foto-foto waktu kita masih SD, SMP, apalagi KKN itu penting, jadi petunjuk juga bisa nih. Kemudian ada SK Yudisium juga perlu dibuktikan di situ. Nah, baru kemudian masalah skripsi, ini juga penting, tuturnya. Dia bilang, soal ijazah yang diduga palsu itu, harus dibuktikan oleh minimal 5 atau 6 barang bukti, dan harus dibuktikan dengan ahli. Lebih jauh, Oegroseno juga mengurai istilah hukum yang sering digunakan. Menurutnya, ijazah tidak bisa dinyatakan identik atau tidak. Yang bisa diuji identik adalah tanda tangan pejabat yang tertera di dalamnya. Sementara untuk keaslian, harus dibuktikan melalui proses autentikasi. Contoh ijazah ini, bisa dilihat identik atau tidak identik dengan tanda tangan. Jadi, bagi saya, ijazah itu tidak bisa dikatakan identik, kata Oegro. Yang bisa dicek identik adalah tanda tangan. Itu kan ada tanda tangan dekan atau rektor di situ, harus dibuktikan. Kemudian autentikasi. Ini berarti benar-benar dikeluarkan oleh UGM atau... Nah, jadi mengenai ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak, sebenarnya ini masalah simpel. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Ya, padahal ya memang sudah ditunjukkan juga sih 6 menit ya kalau nggak salah ya oleh polisi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuman ya kita bisa tahu lah teman-teman, Pak Jokowi ini kerjanya seperti apa selama 10 tahun belakangan di masa kepemimpinan beliau. Ya, kita tidak menuduh beliau melakukan ini enggak. Cuman bagus nggak kerjanya dulu teman-teman selama 10 tahun ya. Kalian bisa isi di kolom komentar teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum.